sedih dan miris. Ya, prahara perceraian kini menjadi kisah penuh drama dalam rumah tangga pasangan aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang telah 17 tahun mengayuh biduk rumah tangga dalam ikatan janji suci, saling setia dalam suka dan duka, dan sehat juga sakit. Sidang perceraian lanjutan digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mediasi pertama kalinya. Tampak Inge Anugrah hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Ari Wibowo selaku penggugat lagi-lagi tidak tampak hadir. Padahal menurut Inge, sebelum berangkat ke pengadilan, Inge yang masih tinggal serumah dan seranjang dengan Ari sempat ngobrol soal persidangan cerai hari itu, namun nyatanya Ari tidak muncul di ruang sidang kemarin. Benarkah pihak Inge akan menyampaikan proposal kepada pihak Ari? Selain soal anak, juga mengajukan dalam gugatan soal nafkah lampau dengan akumulasi jumlah yang cukup besar? Seperti apa aksi bongkar-bongkar Inge terkait cara Ari mengatur keuangan keluarga? Benarkah efeknya sampai Inge tidak bisa membayar pengacara sendiri? Tak kalah heboh pula dengan bantahan Inge atas tudingan terhadap dirinya yang dinilai sebagai istri yang boros dalam hal mengatur pengeluaran uang. Inge juga membantah sering membeli baju baru. Ia mengklaim bahwa baju yang ia gunakan selama ini kebanyakan dari hasil kerjanya sebagai brand ambasador beberapa produk-produk kostum. Benarkah jika ia ingin jalan-jalan atau liburan, Inge harus menabung terlebih dahulu dari hasil kerjanya sebagai coach atau konten kreator? Benarkah Inge juga membantah terkait tudingan adanya orang ketiga yang sempat menyeruak di tengah proses perceraian mereka? Tak kalah geger pula pernyataan Ari Wibowo yang mengakui bahwa dirinya lah pengatur keuangan keluarga selama ini. Namun Ari Wibowo juga mengaku merasa dirugikan dengan pernyataan dari pihak Inge berupa tudingan soal tidak menafkahinya. Benarkah Ari Wibowo mengklaim bahwa berbagai pernyataan tendensius pihak Inge tersebut tidak pernah keluar dari mulut Ari? Tapi semua itu dinilai Ari Wibowo sebagai upaya untuk menjatuhkan nama baiknya sebagai suami dan sebagai public figure? Lantas mengapa Inge akhirnya tampak tidak sependapat dengan netizen yang menyerang Ari Wibowo dengan menilainya sebagai suami yang pelit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian kini menjadi kisah penuh drama dalam rumah tangga pasangan aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang telah 17 tahun mengayuh biduk rumah tangga dalam ikatan janji suci saling setia, dalam suka dan duka, dan sehat juga sakit. Sidang perceraian digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mediasi pertama kalinya. Tampak Inge Anugrah hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Ari Wibowo selaku penggugat lagi-lagi tidak tampak hadir. Padahal menurut Inge, sebelum berangkat ke pengadilan, Inge yang masih tinggal serumah dan seranjang dengan Ari sempat ngobrol soal persidangan cerai hari itu, namun nyatanya Ari tidak muncul di ruang sidang kemarin. Dalam keterangannya kemarin, pihak Inge mengaku akan menyampaikan proposal kepada pihak Ari selain soal anak, juga mengajukan dalam gugatan soal nafkah lampau dengan akumulasi jumlah yang cukup besar. Banyak kunci di dalam. Kita ke sana.
sama aja deh. Masih ada mediasi dulu. Oh gitu. Hakim sudah tetapkan 15 Mei 2023 jam 9. Jadi kalau kami pasti hadir karena ingin supaya semua proses itu dilalui dengan baik. Oh sudah terjadi ya sudah. Ya, Udah sudah beberapa terjadi. menit berlalu. Kita fokus Ya, ke depan. Apalagi kan yang bersangkutan Masih bertemu di rumah Mbak Inge? Masih. Iyalah, masih satu apartemen. Masih satu apartemen kok. Tapi alasannya kenapa sih Mbak Inge Mas Ari hari ini? Saya nggak tahu. sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan? Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya pasti itu tidak mudah ya. Dan hari ini mungkin Mbak Inge persiapannya seperti apa sih Mbak Inge? Persiapannya yang siapin tim pengacara. Jadi persiapannya kami sebagai tim pengacara ini kan dari pengalaman ini kan karena sudah sehari-hari begini, kan hakim akan membuka sidang dan menanyakan legalitas kuasa hukum masing-masing. Lalu kalau sudah dianggap syarat formalnya terpenuhi, maka bisa masuk ke mediasi. Di mediasi itulah kami akan menyampaikan proposal, ya, menyampaikan proposal. Tentu proposal itu akan kami sampaikan di depan Pak Ari, keinginan-keinginan untuk akibat dari putusnya perkawinan ini, misalnya soal anak, dan kami sekarang juga mengajukan yang dalam hukum Islam tuntutan nafkah lampau yang selama ini dilalaikan, dan jumlahnya ya sebetulnya kalau soal jumlah karena ini akumulasi jadi besar. Akibat perceraian itu kan menyangkut anak, kalau mereka punya harta, mereka punya hutang, mereka punya apa kan harus diselesaikan, ya toh, harus diselesaikan. Nah, ini juga yang akan kami sampaikan. Ini kalau pisah, ini walaupun ada perjanjian pisah harta, tapi kan urgensi pisah harta itu kalau kedua pasangan punya penghasilan. Ini satu tidak punya penghasilan tapi mengurus semua di rumah, kan tidak adil. Maka nafkah lampau itulah yang kami ajukan. Jumlahnya nggak besar, sebulan ya tidak seperti karyawan yang mungkin sebulan 30 juta, 20 juta, ini kecil aja. Usai persidangan, Inge Anugrah mengungkap tentang cara Ari Wibowo mengatur keuangan rumah tangga yang menurut Inge tampak berbeda. Dan juga soal uang di brankas seperti yang diakui Ari Wibowo sebelumnya. Pihak Inge membantah menggunakan uang tunai di brankas untuk kepentingan pribadi, termasuk uang di kartu kredit. Terkait uang tunai di brankas, Inge mengaku bahwa semua digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan anak-anaknya. Begitu pula dengan kartu kredit, digunakan untuk keperluan serupa dengan jumlah yang jumlahnya naik ataupun turun sesuai jumlah tagihan. Dan Inge juga membantah uang itu ia gunakan untuk kepentingan pribadi, namun untuk keperluan anak ataupun kebutuhan saat mereka menjalani bersama sebagai satu keluarga. Intinya kembali, memang aku nggak terlalu memantau sosial media, but sometimes ada aja teman-teman yang kayak kasih berita ini berita itu, dan jadi teman-teman bahwa Ari itu biar gimana orangnya bertanggung jawab, dia papa yang hebat, dia selalu mencukupi segala kebutuhan anak-anak, dia akan berusaha keras untuk mencukupi sekolah semuanya. Dan untuk ya kalau misalnya mau mengklarifikasi soal uang yang di brankas, ya betul, kayak aku kan udah cerita setelah aku lihat press conference yang waktu itu, aku ceritain, bapak juga nanya, dan aku ceritain bahwa yes memang benar ada uang di brankas, biasanya kayak satu gepok gitu, dan ruangan space-nya aja segini gitu, jadi memang untuk satu gepok, tapi itu digunakan untuk kayak misalnya patado itu supir kita,
setiap 4 atau 5 hari sekali dia minta uang bensin, per kali isi 700.000 dan mobilnya 2, jadi ya selalu ambil dari situ. Dan uang mingguan untuk makan Mbak juga ambilnya dari situ, uang mingguan untuk Pak Tado juga ambilnya dari situ. Tapi recently beberapa bulan terakhir uang makan untuk Pak Supir memang ditransfer langsung, tapi sebelumnya selalu ambil dari situ. Kalau mau ambil air galon, kan 3 hari sekali beli galon 2 atau 3 botol, ambil dari situ. Kalau ada tukang servis apa juga ambil dari situ. Kita punya Anabul, kan di grooming tiap 2 minggu, ya di situ untuk biaya salon anjing gitu ke rumah. And then kalau misalnya anak-anak pesen GoFood, mau pesen snack apa-apa juga ambil dari situ. Jadi memang benar-benar untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan dapur lah ya. Jadi jangan berasumsi bahwa di Brankas itu uangnya yang banyak, dan aku juga nggak akan pernah ngambil uang itu untuk kayak misalnya ambil 500 atau 1 juta gitu untuk masukin buat aku nabung, nggak mungkin, karena aku tahu bukan itu purpose-nya gitu loh. Di preskon juga yang aku dengerin penggunaan credit card. Yes, selama ini memang aku kalau grocery, beli apa-apa buat anak, beli baju, beli sepatu, mereka kan selalu dari situ. Namanya remaja kan sering ya, tumbuhnya cepet gitu loh. Jadi selalu nggak pakai credit card itu untuk bikin seragam baru juga kayak gitu-gitu dari situ. Dan memang jumlah per bulannya tuh nggak bisa fix di 10 atau 11-12 juta karena kan pengeluarannya beda-beda ya. Misalnya ada disampaikan sama pengacaranya, 11, 12, 16 sampai 30 juta selalu dibayarkan oleh klien saya. Itu yang saya tonton kayak gitu kan memang. Tapi the thing is, kenapa fluktuatif naik turun? Because sometimes aku harus bawa mereka ke dokter gigi. Dokter gigi kita di Dharma Wangsa aja kalau nambel aja satu udah 800.000. And then ada Mayo Brace yang untuk supaya giginya rapi buat Marco. Ada stagesnya, itu satu stages bisa 2 juta, 3 juta. And then ya memang fluktuatif jadi naiknya si jumlah bill per bulan gitu. Kalau misalnya yang sampai 30 juta, itu pun karena tiap kali traveling, misalnya kita ke Bali, itu aku yang ditugasin untuk beli tiket, untuk ambil hotel, kayak traveling online gitu kan harus pakai credit card. Dan itu pasti aku bilang, Babe, ini next month kalau tagihannya tinggi, kamu tahu ya, karena habis pesen tiket, habis pesen hotel gitu. Jadi ya memang fluktuatif, dan aku bersyukur Aris selalu memprovide, selalu bayar. Dan jadi bukannya aku bermasalah dengan itu, sama sekali enggak, tapi aku seneng dia selalu bayar dan selalu bertanggung jawab gitu. Aku bersyukur. Itu urusan mereka udah dewasa kan. Saya orang tua yang nggak bisa ikut campur masalah ini kan. Mudah-mudahan sih mereka bisa rujuk. Mirisnya lagi adalah Inge Anugrah pun mengakui bahwa dirinya sampai tidak miliki uang untuk membayar pengacara atas proses perceraiannya kali ini. Kondisi tersebut diduga menjadi alasan pihak Inge untuk mengajukan tuntutan terkait nafkah lampau buat dirinya sebagai seorang istri. Lantas benarkah belum ada kesepakatan di antara mereka terkait jalan terbaik untuk perkara harta gono gini pasca perceraian? Benarkah Inge juga mengaku bahwa dirinya tidak memiliki simpanan pribadi karena memang seluruh uang yang diberikan untuk keperluan keluarga tidak ada yang diberikan secara khusus untuk Inge? Memang aku secara dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh isinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Semua diatur Pak Ari. Awalnya Pak Ari memilih pengacara, Pak Ari sebagai penggugatnya siapa, pengacara Bu Inge siapa, tapi tinggal sehari detik-detik mau sidang, Pak Ari memutuskan pengacara dia yang penggugat,
kemudian pengacara Bu Inge sebagai penggugat juga mengundurkan diri, ditarik semua. Tapi kami dalam 1 hari lewat Romo ada yang mempertemukan kami. Tabungan sendiri ya saya nggak Ya, punya. hanya mengenai gonong gini atau harta bersama memang benar-benar menyedihkan. Namanya orang tua ya, pasti kalau bisa yang terbaik, jangan ada perceraian gitu ya. Berkali-kali kita udah damain, tapi ya nggak tahu lah, saya juga nggak bisa. Geger pengakuan Inge Anugrah ungkap cara Ari Wibowo mengatur keuangan keluarga. Lantas, benarkah Inge Anugrah membantah tudingan jika dirinya boros dalam mengatur pengeluaran keuangan dan juga soal orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Heboh Inge Anugrah ungkap cara Ari mengatur keuangan rumah tangga. Tak kalah heboh pula dengan bantahan Inge atas tudingan terhadap dirinya yang dinilai sebagai istri yang boros dalam hal mengatur pengeluaran uang. Inge juga membantah sering membeli baju baru. Ia mengklaim bahwa baju yang ia gunakan selama ini kebanyakan dari hasil kerjanya sebagai brand ambasador beberapa produk-produk kostum. Dan jika ia ingin jalan-jalan atau liburan, Inge mengaku harus menabung terlebih dahulu dari hasil kerjanya sebagai coach atau konten kreator. Kalau untuk saya pribadi, sometimes aku sendiri kan seorang coach gitu. Sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching, sometimes kayak perusahaan-perusahaan corporate gitu. Itu sometimes aku dapat uang, and then aku juga ada YouTube juga, jadi kasih tutorial. Sometimes aku juga punya komunitas project mager itu. Kalau kita bikin acara juga sometimes kan kita ada tiket jual, meskipun nothing, tapi dari uang kecil gitu aku bisa tabung, aku bisa jalan-jalan sama teman-teman ke Bali gitu. But itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan, but aku nggak apa-apa kayak gitu, bener-bener aku nggak apa-apa. Kalau beli baju, aku jarang banget beli baju, dan sometimes kalau misalnya teman-teman mungkin suka dapat dari info mana nggak tahu bahwa Inge tuh bos orang tahu apa, tapi kalau misalnya aku pakai baju sport mungkin beda-beda karena aku sempat brand ambassador-nya Reebok, jadi head to toe ya aku Reebok, semua itu endorsement gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin nggak orang tahu, tapi ya begitulah. Soal yang kayak ada detil pembalut dan segala macam itu aku nggak tahu itu bisa munculnya bagaimana, tapi ya di sini aku cuma again kasih tahu bahwa Ari itu papa yang tanggung jawab, dia mencukupi segala kebutuhan kita rumah tangga, dia bukan papa yang pelit. Kan saya nggak tahu, itu yang hadapin Inge sendiri, saya juga baru tahu gitu. Tapi hadap saya sih Ari biasa aja, nggak ini ya, baik-baik aja lah dia sama kita ya. Akuin baik anak. Ya kita ya terima aja deh. Ya, oke. Makasih ya. Tak hanya itu, Inge Anugrah kali ini juga membantah dengan tegas terkait kabar dugaan dirinya menjalin hubungan gelap dengan orang ketiga. Hal itu sempat mengemuka dalam perkara perceraian Inge dan Ari Wibowo. Sementara di pihak Ari Wibowo, terkait kabar tersebut, mereka tidak berani menjawabnya dan pasrah akan terbuka semuanya saat persidangan cerai yang akan digelar secara tertutup jika proses mediasi mandek. Tidak ada. Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Tolong jangan kasih saya pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang, saya nggak mau gitu. Jadi siapapun itu, apakah saya, istri saya atau siapapun, saya tidak mau
biar itu di persidangan tertutup, karena emang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup. Kalau pihak ketiga itu mau mendaftarkan perselingkuhan atau apa? Saya tidak bisa bicara lebih detail masalah itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.